Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada praktikan Statistika Industri 1. Pada video kali ini akan dilakukan pembahasan studi kasus mengenai distribusi probabilitas kontinu yang merupakan topik dari modul 3 kali ini. Di mana pada pembahasan studi kasus kali ini akan membahas 3 jenis distribusi, yaitu distribusi normal, distribusi eksponensial, dan juga distribusi Weibull. Pertama, akan diawali dengan pembahasan studi kasus distribusi normal. Pada studi kasus distribusi normal ini, diangkat sebuah permasalahan pada produksi pabrik. Sebuah pabrik memproduksi komponen ball bearing. Manajemen pabrik tersebut ingin memahami distribusi waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi ball bearing tersebut. Data historis menunjukkan bahwa waktu produksi memiliki distribusi normal dengan rata-rata atau mu sebesar 120 menit dan standar deviasi sebesar 15 menit. Tentukanlah persentase komponen yang diproduksi dalam waktu kurang dari 100 menit. Jadi, berdasarkan soal ini dapat kita pahami bahwa manajemen pabrik ingin mengetahui persentase komponen yang diproduksi dalam waktu kurang dari 100 menit, di mana dalam produksi ball bearing itu dapat diketahui bahwa terdistribusi secara normal. Selanjutnya, hal yang kita lakukan yang pertama yaitu identifikasi parameter. Jadi, berdasarkan soal dapat diketahui terdapat dua parameter yang digunakan dalam permasalahan ini. Yang pertama yaitu rata-rata sebesar 120 menit dan yang kedua yaitu standar deviasi sebesar 15 menit. Selanjutnya, kita menentukan nilai batasnya, di mana sesuai yang terdapat pada soal, yaitu persentase komponen yang diproduksi dalam waktu kurang dari 100 menit. Selanjutnya, kita menghitung nilai Z-nya atau Z-score-nya. Berdasarkan rumus yang dapat dilihat pada layar, maka dapat kita masukkan parameternya terlebih dahulu, seperti X, yaitu sebesar 100 yang didapatkan dari nilai batasnya, yaitu sebesar kurang dari 100 menit. Kemudian mu-nya 120, sigma sebesar 15, dan setelah dilakukan perhitungan seperti rumus ini, didapatkan nilainya yaitu sebesar min 1,33. Maka diperoleh nilai Z-score-nya sebesar min 1,33. Selanjutnya, yaitu kita mencari nilai Z berdasarkan tabel distribusi normal. Nilai Z berdasarkan tabel dapat diketahui yaitu sebesar 0,092 yang dapat kita lihat dari tabel berikut. Berikut merupakan tabel kumulatif standar normal distribution dari buku Montgomery. Dan sesuai nilai yang telah kita peroleh sebelumnya yaitu sebesar min 1,33, maka kita lihat di sini. Untuk nilai Z-nya yang terdapat di sebelah kiri tabel, itu kita cari nilai yang mendekati, yaitu min 1,3. Dan selanjutnya untuk dua angka di belakang koma, yaitu 0,03, itu kita cari ke samping. Sehingga dapat kita lihat di sini min 0,03. Dan nilainya itu terdapat pada 0,091759, atau bisa kita buatkan menjadi 0,092. Selain itu, nilai Z ini juga dapat dicari dengan menggunakan rumus Excel. Dengan cara sama dengan NORMDIS, dimasukkan parameternya yaitu X, mu, dan sigma, kemudian memasukkan nilai kumulatifnya yaitu Q. Dan didapatkan hasil 0,091. Selanjutnya kita mengambil kesimpulan. Berdasarkan nilai Z yang kita dapatkan sebelumnya, itu dapat kita tarik kesimpulan bahwa terdapat sekitar 9% komponen diproduksi dalam waktu kurang dari 100 menit, di mana 9% ini didapatkan dari nilai Z yang telah kita peroleh sebelumnya yang kita konversikan menjadi nilai persen. Sehingga dapat terjawab permasalahan yang ingin dijawab sebelumnya, yaitu persentase komponen yang diproduksi dalam waktu kurang dari 100 menit adalah 9%. Baiklah, sekian untuk penjelasan studi kasus produksi pabrik dengan menggunakan distribusi normal. Lanjut ke studi kasus selanjutnya. Oke, baik. Selanjutnya itu studi kasus yang kedua, di mana sebuah FY itu akan
sama dengan 1/4 E pangkat min Y per 4 dengan Y lebih dari 0 dan Fy juga dapat bernilai 0 ketika yang lainnya atau selain dari Y lebih besar dari 0. Nah, untuk soalnya sendiri, suatu mesin dianggap murah jika tidak memerlukan perbaikan sebelum tahun ke-6, di mana Y merupakan variabel acak eksponensial dengan beta sama dengan 4 tahun. Berapakah peluang dengan P Y lebih besar dari 6 dan berapa kemungkinan terjadinya perbaikan yang diperlukan pada tahun pertama. Nah, di sini pertama kali kita identifikasi dulu parameter dari soalnya, yaitu yang pertama tuh ada rata-rata waktu dengan beta, yaitu 4 tahun. Terus yang kedua, menentukan nilai batas. Nah, karena di soal disebutkan bahwa suatu mesin itu dianggap murah jika perbaikannya sebelum tahun ke-6, maka sebelum tahun ke-6 itu merupakan nilai batasan. Terus yang ketiga yaitu barulah kita bisa dapat menghitung peluang di mana P itu Y-nya lebih besar dari 6. Nah, sebenarnya seperti yang rekan-rekan lihat pada Excel-nya itu tuh ada rumus dari eksponensial, di mana rumus umum dari eksponensial tuh lambda dikali E pangkat min lambda kali X, dengan lambdanya itu merupakan 1 per beta. Nah, karena di sini yang ditanyakan itu adalah dengan Y lebih besar dari 6, maka kita memakai rumus khusus yang di bawah ini. Nah, di mana di saat P dengan X lebih besar dari X kecil, itu rumusnya E pangkat min lambda dikali X. Nah, jadi yang pertama tuh yang kita butuhkan yaitu nilai dari lambdanya. Karena kita belum memiliki lambda di dalam soal, maka untuk mencari lambda itu dengan 1 per beta. Nah, beta kita itu bernilai 4, maka lambda itu sama dengan 1 per beta. Sehingga kita dapatkan 1 per 4 sama dengan 0,25. Nah, selanjutnya yaitu Y kecilnya. Dimana kalau dalam rumus kan itu X kecil, tapi pada soal kita X itu diganti dengan Y, maka Y kecilnya itu sesuai dengan soal yaitu 6. Selanjutnya baru dimasukkan ke dalam rumus, di mana E pangkat minus lambda dikali Y, didapatkanlah nilai dari probabilitas peluang di saat Y lebih besar dari 6 itu 0,023. Nah, selanjutnya yaitu kita diminta untuk mencari berapa kemungkinan terjadinya perbaikan yang diperlukan pada tahun pertama. Nah, jika bertanya tentang pada tahun pertama, artinya kita mencari peluang di mana Y kecil dari 1. Nah, di sini kan berarti Y kita 1. Nah, untuk mencari berapa kemungkinan terjadinya perbaikan yang diperlukan untuk tahun pertama, itu di sini ada rumusnya, di mana P X kecil sama X besar sama 0. Jadi sama dengan 1 dikurang E pangkat min lambda dikali X. Nah, tinggal kita masukkan ke dalam rumus, berarti 1 dikurang E pangkat min lambda, lambdanya yang tadi udah kita cari sebelumnya yaitu 0,25 dikali dengan Y-nya 1. Sehingga kita dapatkan probabilitas perbaikan tahun pertama itu tuh 0,221. Nah, maka itulah penyelesaian dari soal distribusi eksponensial. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk studi kasus ketiga. Itu soalnya waktu menuju kegagalan dalam jam dari bearing atau bantalan pada poros mekanik dimodelkan sebagai variabel acak Weibull dengan alfa 0,5 dan beta sama dengan 5000. Tentukan A, waktu rata-rata menuju kegagalan, B, probabilitas tidaknya poros mekanik tahan 6000 jam. Jadi sebelum masuk ke penyelesaian, kita harus memahami soalnya terlebih dahulu. Kenapa di sini menggunakan distribusi Weibull? Karena untuk distribusi Weibull itu sendiri, kita ingin mengetahui
umur dari suatu objek atau barang sampai barang tersebut rusak atau mengalami kegagalan. Jadi bisa dilihat ya, untuk pertanyaan yang pertama itu waktu rata-rata menuju kegagalan. Nah, di sini untuk parameternya udah diketahui ya. Alfa itu sama dengan 0,5 dan betanya 5.000. Jadi untuk yang A itu tinggal dimasukkan saja ke rumus semaian dari distribusi Weibull. Di sini untuk rumus semaian distribusi Weibull itu adalah mu x sama dengan x sama dengan beta dikalikan dengan fungsi gamma dikalikan 1 ditambah 1 per alfa. Nah, ini untuk fungsi gamma ini dia itu rumusnya adalah n dikurang 1 faktorial. Jadi langsung saja dikerjakan EX sama dengan beta. Betanya 5.000. 5.000 dikali dengan fungsi gamma dari 1 ditambah 1 per alfa. Alfanya 0,5. Sama dengan 5.000 dikalikan dengan fungsi gamma dari 3. Jadi fungsi gamma dari 3 itu tadi rumusnya n kurang 1 faktorial ya. Berarti 3 dikurang 1 faktorial. Berarti hasilnya 2 faktorial. Jadi 5.000 dikalikan dengan 2 faktorial. Itu hasilnya 10.000 jam. Berarti artinya yang soal A itu waktu rata-rata menuju kegagalan dari bearing ini adalah 10.000 jam ya. Lalu lanjut ke soal yang B. Probabilitas tidaknya poros mekanik tahan 6.000 jam. Di sini kalau bicara soal probabilitas berarti kita ingin menghitung PDF atau CDF-nya. Nah, di sini kita ingin menghitung CDF-nya karena untuk kita itu ingin menghitung setidaknya poros mekanik tahan 6.000 jam. Berarti itu artinya kan ketika lebih dari 6.000 jam kan. Nah, lanjut kita lihat dulu untuk rumus dari CDF ya. Berarti kita pakai cumulative density function itu untuk fx sama dengan p ke x lebih kecil dari sama dengan x. Itu rumusnya. Ini rumusnya integral 0 sampai menuju x bla 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 sampai dapat rumusnya itu 1 dikurang pangkat negatif dari x per beta di pangkat a alfa. Jadi ini untuk rumus CDF ketika untuk mencari yang lebih kecil ya. P ketika X besarnya itu lebih kecil daripada X yang ingin dicari. Sedangkan kita ini ingin mencari ketika dia itu lebih dari 6.000 jam. Berarti kita ambil untuk rumusnya itu PX ketika X lebih dari 6.000 itu bukan 1 dikurang F 6.000 ya. Jadi kita hanya memakai rumusnya itu tidak memakai 1 kurang. Jadi langsung pangkat negatif X per beta pangkat alfa. Jadi langsung masuk ke sini X eksponensial dari X eksponensial pangkat negatif dari 6.000 dibagi 5.000 pangkat setengah. Jadi didapatkan untuk hasilnya itu E eksponensial pangkat negatif dari 1,095. Hasilnya itu adalah 0,334 untuk probabilitas tidaknya poros mekanik tahan 6.000 jam. Nah, mungkin cukup sekian untuk penjelasan studi kasus modul 3 ini. Eh, saya harap kalian dapat mengerti dalam penjelasan dari seluruh studi kasus yang dijelaskan. Cukup sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.